Halo Sobat Personal Management, berjumpa lagi dengan saya Leo Bijumes. Kali ini kita akan belajar satu hal yang ada di lingkungan kita, ada di dalam pribadi kita, tapi seringkali hal ini membuat produktivitas seseorang itu menurun. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang burnout atau kejenuhan. Kejenuhan ini bisa dikatakan sesuatu hal yang berpengaruh dalam pekerjaan kita. Nah, dari beberapa penelitian yang saya baca mengatakan bahwa 3 dari 4 orang itu pasti mengalami kejenuhan dalam bekerja, dalam melakukan tugasnya. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, baik organisasi, baik UKM, dan lain sebagainya. Dan juga lebih mengerucut lagi, ini bisa terjadi dalam pribadi kita sebagai seorang pemimpin misalnya. Kita akan pasti mengalami ini, di mana kita merasa jenuh melakukan sesuatu dan ini merusak mood pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan. Bahkan ini bisa menular terhadap orang-orang yang kita pimpin, dan ini sering terjadi. Bahkan hal ini juga sering terjadi dalam pekerjaan kita, baik karyawan misalnya, ketika karyawan kita mengalami burnout atau kejenuhan dalam bekerja, mereka akan lemah dalam hal produktivitas mereka, dan ini sangat sering terjadi dalam pekerjaan. Nah, bagaimana kita sebagai seorang leader atau pemimpin menyikapi hal ini? Bagaimana kita mengembalikan mood itu menjadi suatu hal yang produktif dalam bekerja. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita belajar bersama. Ada beberapa hal agar kita dapat mengatasi burnout ini, atau job burnout, atau pekerjaan yang membuat seorang itu jenuh. Nah, yang pertama, kita bisa melalui beberapa pendekatan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan pendekatan hobi. Hobi ketika kita dalam sebuah organisasi, kita perlu merefresh atau mengembalikan kondisi kita, atau mengembalikan motivasi kita. Yang harus kita lakukan, kita temukan orang yang benar-benar memiliki kesamaan dengan kita. Hobi misalnya, ketika kamu memiliki hobi bermain badminton, bisa kamu gunakan itu bersama kelompok atau klub badminton, bisa kamu bergabung di sana, dan di sana kamu akan merefresh dirimu sendiri. Lalu yang kedua, berkumpul bersama keluarga. Ini seringkali kita menghindar, ataupun walaupun Anda misalnya jauh dari keluarga, Anda bisa menelpon, Anda bisa say hello dengan mereka dan mengatakan hal-hal yang baik. Nanti mereka akan memberikan motivasi kepada Anda. Apa yang ingin Anda lakukan akan membuat ketenangan dalam diri kita. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini penting juga. Kenapa? Agar kita sebagai pemimpin, kita perlu memberikan hadiah atau gift kepada karyawan kita. Dan ini seringkali perusahaan-perusahaan mengabaikan hal ini. Padahal hal ini penting, kita memberikan hadiah. Misalnya kita menghargai orang-orang yang bekerja untuk kita, karyawan kita. Kita bisa berikan dia hadiah ulang tahun misalnya, atau hadiah pernikahan, ulang tahun pernikahan, itu bisa saja. Atau sesuatu hal yang membuat seseorang itu kembali berbahagia. Ya. Lalu yang terakhir, kita penting mengembalikan mood ataupun kondisi dalam jiwa kita, kinerja kita, dalam hal kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, ini hal yang paling penting. Hubungan pribadi kita harus dibangun dengan yang kuasa. Agar apa? Agar kita itu memiliki dorongan lagi untuk bekerja. Nah, beberapa hal yang kita temukan sekarang bahwa orang-orang menghindar dari pekerjaan mereka. Mereka tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, lalu mereka pergi tanpa mempedulikan konsekuensi yang akan mereka hadapi. Padahal ini akan mengganggu produktivitas dalam organisasi.
dan juga mempengaruhi kemampuan seseorang itu untuk berprestasi dalam organisasinya. Nah, inilah yang dikatakan dengan job burnout itu sendiri. Bagaimana pekerjaan itu dalam kondisi yang jenuh atau kondisi kejenuhan. Oke, mungkin ini akan menjadi sharing awal kita. Nanti kita akan berbicara lagi beberapa hal apa yang berkaitan dengan job burnout ini sendiri, atau pekerjaan atau situasi yang membuat orang jenuh. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini. Saya Livi Jumes. Salam sobat profesional.